Sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu dulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan dan melengkapi. Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar dan hakikat rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan lingkungan. Pancasila juga merupakan sistem filsafat yang memiliki ciri-ciri, tujuan, dan fungsi tertentu. Dan sekarang waktunya kita untuk mengetahui sumber-sumber adanya Pancasila sebagai filsafat ataupun ideologi negara. Sumber historis. Sumber historis adalah latar belakang sejarah yang melatar belakangi lahirnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam dari para tokoh pendiri negara, the founding fathers, yang berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. 1. Pancasila disahkan secara resmi bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melalui beberapa tahap, yaitu: yang pertama, pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 yang membahas usulan Bung Karno dan menghasilkan rumusan awal Pancasila, yaitu: pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan UUD NRI tahun 1945 dan mengubah urutan sila-sila Pancasila menjadi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman prakolonial. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah gotong royong, musyawarah, toleransi, kekeluargaan, kesetiaan, kejujuran, keadilan, dan lain-lainnya. Nilai-nilai tersebut merupakan sumber inspirasi bagi para tokoh perumus Pancasila dalam menciptakan sistem filsafat yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis adalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat, seni budaya, dan lain-lain. Keberagaman tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional.
Pancasila menjadi alat pemersatu dan perekat bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Pancasila juga menghargai dan mengakui keberagaman sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki fungsi sosial budaya, yaitu sebagai pedoman hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Pancasila memberikan arah dan norma bagi masyarakat Indonesia dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan sesama manusia. Pancasila juga memberikan landasan moral dan etika bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Beberapa contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, gotong royong. Gotong royong yaitu sikap saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan bersama. Gotong royong mencerminkan nilai-nilai sila kedua, ketiga, dan kelima. Yang kedua, musyawarah. Musyawarah yaitu cara pengambilan keputusan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah mencerminkan nilai-nilai sila kedua dan keempat. Yang ketiga, toleransi. Toleransi yaitu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, atau pilihan hidup orang lain. Toleransi mencerminkan nilai-nilai sila pertama dan kedua. Sumber politis. Sumber politis adalah pandangan politik yang melandasi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka dan dinamis. Ideologi adalah suatu sistem gagasan atau pemikiran yang menjadi dasar bagi tindakan politik. Pancasila sebagai ideologi terbuka berbeda dengan ideologi tertutup, seperti komunisme, fasisme, atau nazisme. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak kaku, tidak dogmatis, tidak absolut, tidak eksklusif, tetapi fleksibel, adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Ideologi terbuka juga mengakui adanya pluralisme dan multikulturalisme dalam masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi logos, pathos, dan etos dari ideologi tersebut. Logos adalah logika atau rasionalitas dari ideologi tersebut. Pathos adalah emosi atau perasaan dari ideologi tersebut. Sementara etos adalah etika atau moralitas dari ideologi tersebut. Pancasila dalam kehidupan politik. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki fungsi politik, yaitu sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila memberikan arah dan tujuan bagi negara Indonesia dalam menjalankan pemerintah dan pembangunan nasional. Beberapa contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan politik negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Sistem demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan menghormati hak-hak dasar warga negara. Sistem demokrasi mencerminkan nilai-nilai sila keempat dan kelima. 2. Hak asasi manusia, yaitu hak-hak yang melekat pada setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Hak asasi manusia mencerminkan nilai-nilai sila pertama dan kedua. Dan yang ketiga, kedaulatan rakyat, yaitu prinsip bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedaulatan rakyat mencerminkan nilai-nilai sila ketiga dan keempat. Adapun penutup dari materi pendidikan Pancasila adalah Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki sumber historis, sosiologis, dan politis yang saling berkaitan dan melengkapi. Sumber historis menunjukkan asal-usul dan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Sumber sosiologis menunjukkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen.
Sumber politis menunjukkan pandangan politik yang melandasi Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki makna dan relevansi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila memberikan arah, tujuan, norma dan fungsi bagi negara dan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga memberikan landasan filosofis, moral, etika, hukum dan konstitusional bagi negara dan masyarakat Indonesia dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan negara.